Halo. Yap, ini aku ada tes yang versi komplit, yang versi tertinggi, cuman udah plus AI. Ini adalah ini sebenarnya udah bikin video sebenarnya siang, cuman habis itu aku dapat paket, jadi aku langsung tinggal, jadi nggak aku upload. Jadi masih dihadapkan di market yang lagi cenderung turun. Nah, ini penting kayak gini. Jadi waktu habis tuh kayak gini nih sebenarnya. Jadi market cenderung turun tuh dia langsung beli atau enggak. Aku nggak pakai simulasi, aku langsung real trading ya. Jadi kalau misalkan beli ya aku ada saldo, tak tunjukin ke sini saldonya, langsung beli gitu loh. Meskipun belinya dikit-dikit, cuman kalau tester-tester kan lo ruginya, kita punya aturan nggak taat ya, kita boncos, hilang lah duitnya kayak gitu. Tapi kalau ini berhasil, wah mantep bro robotku. Bukan robot, botnya bagus sih. Jadi ini adalah cenderung turun dan dia nggak ada pembelian tuh. Dari jam 10 ya pagi itu udah nyala tuh. Ada lock yang sebelumnya tuh, ada jam 10 nyampe tengah 11-an tuh. Karena aku tadi pergi tengah 11-an deh kayaknya. Tuh dari harga di sini opennya di berapa? 63 ya. 63, dan ini ada kesalahan di support dan resisten. Aku ngasihnya 48 jam malah. Jadi nggak relevan, jadi nggak ada pembelian. Dan benar di sini nggak ada pembelian karena pembeliannya aku plus di harga support itu adalah buffernya di 2% dan jualnya itu ada di resisten di 2%. Jadi ini di pagi itu lolos, nggak ada pembelian karena emang ada salah setup. Dan sore ini aku coba tes lagi. Nah, ini chartnya Fatcoin. Tadi aku sempat pergi nganter penumpang, jadi aku tinggal. Ini kan chart kemarin ya, tanggal 19 sampai tanggal 20 jam 5 pagi. Habis itu dia turun sampai sekarang. Dan ini ada kondisi kayaknya dia mau naik lagi di sini. Di sini aku udah pasang, cuma di sini ada 20 candle. Dan itu ada prosesnya, dia ngumpulin data lama. Jadi aku sebenarnya bisa bikin, kalau nggak ready pun nih dia langsung ngambil dari ticker, dia bisa jalan di 20 candle yang sebelumnya gitu. Nanti aku mau tambahkan, ini adalah versi alpha yang aku improve, jadi ada beberapa layer aku tambahin lagi lah, karena emang basic banget si alpha itu, emang bagus banget buat dikembangkan, bener-bener mentah banget. Jadi cuman ada MA itu bagus banget buat pengembangan di awal, buat uji coba yang di sini gagal aku bisa coba di sini gitu loh. Dan ini market dari jam 8 berarti dari jam di sini ya, chart di sini ini kan chart 1 jam ya, kita per 5 menit aja nih. Sini jam 8. Nah, ini cenderung naik, cuma di sini kan aku baru mulai ini, tapi di sini AI confirm cenderung turun. Tapi untuk langkah kecil buat apa namanya scalper ya, ini naiknya 2% ini. Ya 3% naiknya dari titik sini. Dan dia langsung loncat ke 4%. Itu. Ini baru mulai tuh jam 8.53. Jadi masih ngumpulin data dulu, belum dipercepat. Kita baca di sini kalau AI confirmnya ya. Ini aku pakai AI ini versi mana, versi final ya. Ini config-nya aku pakainya. Ini aku udah matiin sih, AI-nya udah matiin ya, karena nggak akan beli dia. Kalau harga-harga dia nggak bakal mau. Oke, sini ada setupnya deh. Ini aku modenya short, medium sama long. Jadi shortnya dia nggak dapet, nggak ada ya. Ini dia nggak dapat, ini kalau nggak dapat button, dia bottom nggak bakal beli. Jadi 12 jam market, berarti dia menentukan market di sini itu. Intinya sih di sini ya, dengan harga segini dia nggak terpicu untuk membeli aja, udah itu udah bagus banget. Jadi ikutin aturan lah. Jadi kalau misalkan aturannya seperti itu harus diikuti seperti itu. Tapi di sini terakhir ya jam 20.52 di sini ada bull udah 4 kali. Trennya statusnya baik,
Dari 33 kalau nggak salah turn health-nya jadi 66. Dia statusnya naik terus tuh. Dari 20 24 ya sampai tengah 9 itu 33. Nah, ini ada down streak nih. Ini kalau kurang dari 0,1% dia statusnya turun. Ini harusnya flat ya. Ini down streaknya belum ada. Ini aku kasih down streaknya ini kalau misalkan terlalu turun banyak aku mau skip aja, nggak usah banyak pengecekan, jadi buang-buang cek data aku nggak mau pakai lah. Ini statusnya flat katanya, kalau pergerakan kalau di bawah ini aku hitungnya flat. Kalau yang down ini berapa ya nilainya, aku lupa, aku malah. Nggak apa-apa, kita bahas yang ini aja, ini yang apa. Di sini kecenderung dia dari marketnya aja naik tuh. Naik. Bull 1 akhirnya, bull 1. Di sini cenderung tapi prediksi AI cenderung turun terus bilangnya. AI cenderung turun tuh dia dengan confidence-nya 75%. Sini netral. Ini padahal 1 menit loh. Maksudnya dia kalau 1 menit dia masuk sih. 1 menit itu dia harusnya naik ya. Tapi sini memang health-nya naik sih, dari harganya nggak dapet di sini ya. Nanti aku masukkan harganya deh. Jadi per periode 4 jam misalkan dia akan munculkan periode 4 jam baru dianalisa. Mungkin AI-nya yang bodoh nih. Ini tasnya prediksi turun terus. Mungkin aku yang juga salah setting. Ya aku lagi coba-coba settingan di AI ini biar maksimal sih. Jadi banyak error banyak. Hari ini juga error lagi, nggak bisa kepake. Hasil trial semalam udah ngantuk-ngantuk banget. Hari ini juga nggak bisa kepake buat tester. Ya pokoknya ini harus jalan aja deh aku punya AI inilah. Gitu aja sih. Maksa banget ya. Kita lihat di AI dia punya respon kayak mana gitu. Nah, ini si AI di sini ada respon tuh. Nah, respon ini kita ngeliat jam setengah 9 aja ya. Di sini ya berarti itu. Di sini confidence 75%. Listeningnya RSI yang tinggi di 76 menunjukkan bahwa harga part mungkin akan turun karena overbought. Jadi emang kondisi udah di puncak, dia bakal turun. Ya masuk akal dengan analisa seperti itu sih bakal turun. Cuman dia kan harusnya, aku mau tambahkan ini sih indikator SAR sih. Kalau SAR itu dia akan mendeteksi pantulan ketika harga turun. Minimum itu bisa nolong buat AI ini bisa mendeteksi SAR itu loh. Aku sih ngerasa kemarin kayak aku udah tambahkan SAR ya. Coba nanti aku pastiin lagi deh. Apa yang di satunya. Terlalu banyak ya, aku langsung tiga program yang aku kembangkan, jadi ada 2 program aktif, satunya agak pasif sih, cuman tergantung mood aja sebenarnya sih. Di sini itu ada ini kan statusnya SAR ya, dia naik ya, dia mantul, cuman di sini belum kelihatan, mungkin terlalu pendek ya. Di sini tapi cenderung dia turun, kita buktikan aja apakah dia yang bilang dia itu benar atau enggak. Karena kalau yang di sini market ini apa nih, market VAR, dia di sini statusnya masih flat ya, nggak gerak kemana-mana. Turun enggak, naik enggak katanya begitu. Tapi di sini nggak kelihatan sih harganya berapa nih. Ini statusnya di MA di 20-nya ada 620. Ini ada yang salah ini kayaknya deh. Ini ada 6213 20 ya. Di sini dia opennya di 6200 ya. Kita coba cek di 5 menit ini. Dia opennya di 6200 ini, berarti dia mulainya buat analis datanya, dan dia sekarang udah naik. Ini up di 62 ya, dia nggak nyampe 1% naiknya. Ya karena dari 200 ke sini, bukan dari sini ya. Bukan dari 600-an, nanti 6200 bukan 6000 mah, itu salah. Oke, kita lanjut ke EA lagi. Di sini confirm lagi jam tengah 10-an di sini, tengah 9.
Dia confirm statusnya sedang fase bull. Namun EMA DSL tidak menunjukkan pergerakan yang kuat dan volatilitas 24 cukup tinggi, jarak support dan resisten juga relatif dekat, menandakan bahwa harga mungkin akan bergerak secara lateral kan. Ya, kita nggak tahu ya kan, kita si AI mikirnya begitu, kita nanti kasih tunjuk lah dia kayak mana. Di sini confirmnya RSI berada di zona support. Nah, itu dari EMA tidak menunjukkan untuk pergerakan dan tidak 24 cukup tinggi, jarak ke support resisten juga tidak menandai area yang sangat penting. Tuh. Kita turun lagi di sini jam 20.33 ini harusnya di jalannya mulai jalan ya. 20.33 di sini tuh mulainya 38 ya. Kita cek di 38 dia harusnya naik. 37, nah di sini 37 dia confirm apa nih? Akan turun dia confirmnya. Di sini confident 75%, RSI 47 menunjukkan bahwa harga telah terlalu tinggi dan mungkin akan turun. Dari EMA short, medium sama longnya ya, SML itu maksudnya, menunjukkan bahwa harga sedang dalam tren turun. Ini kan dia trennya di 15 menit, 1 jam sama 4 jam sih. Jadi kalau misalkan tren 15 menit dia ada kenaikan mendadak di sini tok sih 15 menit. Kalau dari 1 jam market di jam kedua ini menunjukkan kenaikan, dia belum membaca itu. Sini dia bisa jadi turun, tapi dia melihat dari market 4 jam dia turun dan dia cenderung turun sih. Oke, nggak apa-apa. Itu benar sih, itu benar. Ini kan permainan market dan ini belum bisa diatasi. Caranya kayak mana bisa ngatasi ini? Nah ini kalau ini nanti aku kasih auto cut lossnya biar agak susah banget, apa ya, adaptif dikit lah. Lanjut ke sini di 20.40 di close 5 menit aja dulu. 20.40 di sini diem aja sih. Di sini udah harusnya naik ya. Di atas level 30 menunjukkan bahwa harga mungkin akan turun. Dia lalu confirm turun terus sih. Turun terus, dan aku mau pengen lihat si SMA ini yang dilihat dia itu apa gitu loh. Nih. Tapi di sini di 24.3 kita cocokin di sini. Di sini ya berarti ya. Dia confirm di sini berada di atas 50, menunjukkan bahwa harga sedang dalam fase bulls. Namun jarak support resisten cukup dekat yang dengan harga saat ini yang dapat menyebabkan pergerakan menjadi netral. Oke. Di sini kita bawah lagi. Dia kondisi RSI di atas 65, menunjukkan bahwa harga terlalu tinggi dan mungkin akan turun. Ya ini memang harga di puncak banget sih itu. Susah ya kalau ini juga mikir nih, kalau rugi rumit ini bos ya. RSI di atas 50 juga harga telah terlalu naik. Ini RSI penting banget, berarti ada RSI sama volume. Ini volume juga harusnya. Volume jangan, dengan volume terlalu masalah banget bro. Gila puyeng aku masalah volume itu. Gagal banget. AI-nya apa resource-nya nggak kuat atau gimana nggak ngerti aku, hitung aku jadi ngaco semuanya. Confident masih 75% ya. Dia terlalu ngaco di, kalau misalkan EMA udah bagus, terus volatilitasnya udah oke, tapi RSI-nya masih kurang, dia nggak mau confirm beli. Dia menunjukkan tren bearish lagi. Ya ini begitu confirmnya nggak mau beli sama sekali, dia turun terus ya sudah, dia akan confirm turun, mau gimana. Tapi setidaknya dia ikutin aturan lah. Tapi kalau dilihat dari close 4 jam 1 jam memang ini nggak aman sih. Di sini aja udah nggak aman, tapi di sini ya pergerakan dari 1 jam ini dia kondisinya naik bro. 4 jam posisi cuma satu naik, dan resiko satu harinya dia bisa jadi close-nya naik. Kalau lihat 4 jam itu naik bro. Kalau misalkan dari close 4 jam itu butuh 2 confirm naik. Tapi kalau close-nya 1 jam, nah ini penting nih. Jadi kalau misalkan close-nya 1 jam, dia butuh di
Ya ini 1 jam 2 jam udah naik ya. 2 jam itu harus naik. Kita ngambil market ke 4 jam. 4 jam juga naik untuk jangka panjang. Kita ngambil per 1 jam berarti. Kalau misalkan di close 5 menit 15 menitnya, 15 menit harus ada kenaikan 3 kali 15 menit, 2 kali 1 jam atau 1 kali 4 jam. 1 kali 4 jam ya. Gitu. Atau enggak 2 kali 4 jam naik, 2 kali 2 jam naik, 2 kali 15 menit. Itu sih masuk sih kayaknya sih. Ya wes, nanti kita uji coba lagi, moga aja nggak ada masalah koneksi internet atau error yang lainnya nggak ada. Kita akan menggunakan AI yang baru. Ini aku lagi proses download, kayaknya sih bentar lagi selesai. Aku mau melakukan tes uji di AI yang baru, moga aja itu cocok sih. Gitu aja ya bro ya, thank you. Intinya kalau trading di sini harus ngikutin aturan lah, aturannya jangan sampai dilanggar. Kalau nyampe dilanggar ini jadi masalah sih. Wah, jadi runyam urusannya. Thank you. Mana stopnya?